Selamat pagi Bapak dan Ibu, semua yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita hari ini. Kita angkat kemuliaan kita, penyembahan kita setiap hari di hari kasih. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri.
Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Cinta-Mu melebihi segalanya bagi kami Tuhan. Kau Allah yang begitu baik, yang terlalu baik, yang begitu peduli akan kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami datang untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari berkati kami semua Tuhan. Mari Tuhan Yesus urapi kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi ruangan ini Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Kami hari ini yang rindu akan lawatan-Mu, yang rindu akan pemulihan, yang rindu akan kesembuhan. Kami percaya, kami beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima itu. Kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang penuh kuasa. Dan kami percaya ada kuasa kemenangan di atas penyembahan yang akan kami naikkan sebentar lagi Tuhan. Ada kuasa kesembuhan di atas pujian yang kami naikkan. Ada kuasa di atas segala pujian yang kami naikkan untuk hadirat Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan yang penuh dengan dosa Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Kuduskan kami Yesus. Layakkan kami untuk datang ke altar-Mu. Layakkan kami untuk datang ke bait-Mu Tuhan. Kami penuh dosa, penuh kekurangan, tapi kami percaya Engkau akan membasuh kami dengan darah-Mu yang tulus. Dan kami semua akan Engkau layakkan untuk datang ke mezbah-Mu, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Yesus, inilah kami Bapa. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Kami mau sedia untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah kami, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita permuliakan, Tuhan yang besar, yang sanggup menjawab segala doa kita. Percaya Bapak dan Ibu? Ada amin? Ya, kalau ada amin, kita naikkan lagi pujian kita, ku masuki gerbang-Mu. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyaksikan kebenaran Tuhan, sambil menunggu kita akan
pujian kita terpujilah nama Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu Tidak ada? Jika tidak ada, saya undang KOR kaum wanita untuk maju ke depan untuk memuji nama Tuhan. Ayo, KOR kaum wanita untuk maju ke depan dan memuji nama Tuhan.
Galak banget. Galak. Terima kasih untuk kita akan melihat sebentar Nggak marah. apa yang dapat dilihat.
beribadah Deus. Kita akan masuk dalam doa firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat penyembahan kita, sujud di altarnya. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri.
sujud di altar-Mu Tuhan. Ada kemenangan Tuhan yang sudah buatku. Ada pemulihan bagi kami Tuhan. Ada kesembuhan bagi kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Ketika kami sujud di altar itu, kami mendapat kemenangan demi kemenangan. Haleluya, apapun saat ini yang kita lalui, apapun yang kita persoalkan saat ini, mungkin sakit kita, mungkin pergumulan kita, di saat kita datang ke altar Tuhan, di situ kita rasakan kemenangan, di situ kita rasakan mujizat, di situ kita rasakan kesembuhan yang dari Tuhan, karena kita menyembah yang hidup, kita menyembah yang punya kuasa, yang sanggup menjawab segala doa kita, yang sanggup menjawab segala seruan kita. Percaya kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang punya kuasa, Allah yang sanggup menjawab segala seruan kita. Percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang punya kuasa, yang sanggup menjawab segala seruan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Kristus. Ibu Kartini yang akan memimpin doa untuk persembahan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ya benar Tuhan, kami datang untuk segala kebaikan kami dan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah kami yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah kami yang begitu peduli akan keberadaan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Bapa sampai terjatuh tergeletak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan membangkitkan kami ya Tuhan. Engkau akan menguatkan kami ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Segala puji-pujian yang sudah kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di setiap puji-pujian kami Tuhan ada kuasa di dalamnya ya Bapa, yang mampu Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Dan kami juga yakin Tuhan Yesus, puji-pujian kami Tuhan hanya Engkau yang layak menerimanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati, pikiran dan pendengaran kami Tuhan untuk menerima berkat kebenaran daripada firman-Mu. Dan kami mau Tuhan Yesus, kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami menjadi saksi-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati lidah bibir hamba-Mu ya Bapa, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Bapa semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga yang mendengarkan Tuhan boleh diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberi ya Bapa. Berkati Tuhan kami Tuhan, agar kami boleh memberi yang terlebih terbaik untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa.
Ampuni sebelumnya kami ya Tuhan Yesus, segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu, dan agar kami layak Tuhan menerima berkat kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ayo, malam minggu boleh pindah ke Gazebo. Haleluya, Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Roh kita sudah dibakar. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya, kita sudah memuji Tuhan pagi hari ini. Berarti kita semangat hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Orang Kristen itu diajarkan tentang kasih. Betul? Yesus mengajarkan kepada kita di Alkitab mengenai tentang kasih. Tetapi di bagian kasih itu, Bapak Ibu, ada bagian-bagian yang namanya iman. Ya, kalau kita tidak dapat menerima iman itu atau tidak memiliki iman itu, kasih itu tidak akan bulat. Kasih itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya langsung saja biar kita mempersingkat waktu. 1 Korintus 13. Ada bagian-bagian dari kasih yang mengenai tentang iman kita. Ya. 1 Korintus 13 ayat 7. Kita sama-sama bacakan. Sudah keluar? 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Kenapa saya tadi bilang di dalam kasih itu ada bagian-bagian dari iman? Poin yang kedua, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sedangkan iman adalah modal awal kita untuk kita melangkah kepada sesuatu yang kita belum tahu. Ya, iman adalah awal modal kita untuk melangkah kepada sesuatu yang kita belum mengerti. Iman adalah awal modal kita untuk kita melangkah sesuatu yang belum kita lihat. Lah, kok bisa? Kau percaya? Kamu belum tahu, kamu belum mengerti, kamu belum lihat, tapi kamu berani. Nekat itu namanya. Hah? Sok-sokan kamu namanya. Ya. Ini misalnya saya ambil ayat ini tentang iman. Kita memiliki iman. Modal. Nah, modal ini untuk melangkah kita tahu bahwa di depan kita itu kita belum tahu, tapi kita mau melangkah. Kenapa? Karena kita punya iman ini. Nah, bagaimana iman itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya, kita buka ayat kita Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Om Peri berubah jadi orang Batak. Jangan-jangan lagi nyari nih orang Batak. Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini yang membedakan iman dan nekat. Kenapa? Karena firman Kristus itu, ya, firman Tuhan itu, firman kebenaran itu yang akan membuat iman kita timbul. Amin. Dan kita tidak nekat. Tetapi saya tidak membahas tentang firman Kristus itu, ya, karena akan berjalan ke sananya. Tapi yang saya bahas tentang pendengaran. Tema pagi hari ini saya mengambil
mendengarkan siapa? Ya, mendengarkan siapa? Jadi pendengaran itu menentukan iman kita. Ya. Suara siapa yang kita dengarkan tiap hari? Suara siapa yang kita dengarkan berulang kali? Sampai kuping kita tempelkan ke suara itu. Ya. Apakah itu suara firman Kristus ataukah suara yang lain? Suara istrimu tadi pagi, "Papi bangun, Bapak bangun, ayo kita kerja." Ada suara HP-mu yang tadi pagi tentang Israel lah, tentang Palestina lah, ya, tentang Pilpres lah, tentang Cawapres lah, ya. Atau suara perutmu pagi ini, karena belum sarapan. Habis ibadah kita kan sarapan. Atau suara Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ya. Dan ada juga satu suara yang selalu mempengaruhi kita. Suara si jahat. Dia akan terus mendengungkan suara itu. Kamu itu gagal. Kamu itu gak akan menang. Gak bisa. Usaha kamu akan bangkrut. Itu si jahat akan terus. Ya, jadi pilihannya iman itu akan timbul, ya, jika kita mendengarkan firman Kristus. Kita akan belajar tentang kisah di Alkitab, ya. Markus 5 ayat 21. Markus 5 ayat 21 sampai ayat 33. Saya minta Kodoni lah bacakan kok, soalnya banyak. Ya. Ayat 21 sampai 33. Kita menyimak sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nyimak sama-sama. Markus 5 ayat 21. Sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu memurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang pertama, Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Terus? Dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Amin. Terus? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan mendesak-desaknya. Stop. Ya, sampai di situ stop dulu. Nah, tadi Bapak Ibu menyimak ada dua kata yang diulang. Apa Bapak Ibu? Menyimak dari ayat 21 sampai 33? Ayo. Ternyata tidak menyimak. Ya, maklum. Berbondong-bondong. Berdesak-desakan. Bayangkan kalau Bapak Ibu, saya bayangkanlah lihat di YouTube, lihat di TV, kalau Bapak Presiden datang, kayak apa sepertinya? Masyarakat datang, artis misalnya lewat Kahogris, kumpul di alun-alun, semua penuh alun-alun. Nah, bayangkan seperti itu, Yesus didesak-desak, ya, didesak-desak, semua pada meributi Yesus. Ayo, ada Yesus, ada Yesus. Nah, di sini ada siapa? Ayat ke-22. Tadi, Kak Revi. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah tangga, rumah ibadat yang bernama siapa? Berarti dia ini apa? Orang biasa. Datanglah, ya, kita juga orang beriman dong. Amin. Amin. Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Berarti seorang pemimpin gereja, seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Nah, apa yang kita ambil di sini? Yesus tersungkur minta
Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Jadi walaupun pemimpin gereja itu gembala, itu hamba Tuhan yang terkenal, dia pun butuh didoakan. Saya ingat kesaksian ibu gembala saya di Jogja. Ya, suaminya ini perokok berat. Ada yang di sini perokok berat? Hah? Nggak ada ya? Saya doang yang langsung. Nyindir atau ini. Dia itu masih jadi hamba Tuhan, masih ngerokok, tapi sembunyi-sembunyi. Ini ibu gembala saya yang cerita, saya nggak bohong, tapi udah lama di Jogja. Ya, akhirnya Tuhan setil, paru-parunya separuh ke bakar. Saya nggak nakut-nakutin, ya. Soalnya banyak orang ngomong, merokok baik-baik saja. Ya memang baik-baik saja. Itu pilihan Anda. Ya. Nah, setelah divonis paru-parunya separuh kebakar, bertobatlah dia. Tetapi tidak bisa sembuh. Didoakan, berdoa sendiri, puasa. Ya. Ini Bapak Gembala, Ibu Gembala saya itu puasanya gila-gila. Bahkan kami pemuda remaja pun punya satu sesi, satu hari harus wajib puasa untuk setiap pelayan teman. Gak ada itu namanya Ibu Gembala di depan sini mewajibkan singa itu pakai celana panjang. Gak ada. Itu doktrinnya mereka waktu dulu. Ya, ketat sekali. Ya. Nah, tetapi kata Ibu Gembala ini lagi masih merokok, sudah dinyatakan seperti itu, dia tidak sembuh. Tetapi dia bisa mendoakan salah satu jemaatnya yang kena paru-paru basah dan sembuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saya datang ke rumah bapak itu yang didoakan karena saya termasuk gojeknya Ibu Gembala saya. Dan anterin oma ke pasar beli daging babi. Ibu Gembala saya itu senang masak seperti Ibu Gembala di sini. Ya. Sabtu Minggu itu kita perbaikan gizi buat mahasiswa. Sedangkan gereja itu 98% mahasiswa, Bapak Ibu. Persembahannya tahu sendiri mahasiswa. 98%. Uang Natal, kita bikin Natal itu kita jual baju kita, baju yang nggak dipakai, ya, yang masih layak pakai kita jual di pasar di bawah Gunung Merapi. Untuk cari dana, ya, kita bikin kue-kue kecil kita jual-jual kepada orang-orang Kristen untuk cari dana, dan itu berlangsung 4 tahun selama saya di sana, bisa loh. Dan orang-orang yang didoakan Bapak Gembala ini tidak pernah lupa sama gereja itu. Bahkan gereja itu yang tadinya kena gempa, sebelum gempa. Dalam proses saya itu bisa membangun loh, menaikkan ini seorang ibu janda, naik tinggi, pakai apa sih Pak Serianto kalau baja yang cok hijau itu kekar banget, ya. Nah, kembali pada kisah di Alkitab, ya. Jadi hamba Tuhan pun betul didoakan, ya. Dan Tuhan Yesus ayat 23 mengiyakan, oke, saya pergi ke rumah Bapak. Ya, Tuhan Yesus datang dan mereka sama, ya. Terus 2:4 dan pergi Yesus dengan orang itu, orang banyak lagi mengikuti dia. Ya. Nah, lanjut ayat 25. Pak Doni bisa lanjutkan? Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Terus? Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Ya, ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu
ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, stop. Di sini ada kisah lain di antara kisah yaitu seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Pasti ibu-ibu lah yang tahu gimana rasanya menstruasi. Ya enak banget. Ini 12 tahun loh, bapak-bapak. Saya ngomongnya bapak-bapak ya. Gimana rasanya? Ya, gimana capeknya? Gimana badannya? Ya, dia merasakan sesuatu yang tidak baik di dalam tubuhnya. Dia sudah ke dokter, dia sudah ke tabib, dia tidak sembuh, maka semakin buruk. Ya. Dan ya, di sini berarti ada dua kisah yang bertolak belakang. Yairus itu menunggu ya sampai rumah mujizat dan jadi ya anaknya sembuh. Sedangkan wanita ini datang langsung ke Yesus ya. Ya, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Wanita ini datang langsung, nggak pakai menunggu, ya, nggak pakai nanti, langsung, ya. Bagaimana kalau kita jadi wanita itu? Kondisinya lemah, sedangkan banyak orang, ya, dan saya pikirkan akan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dia harus berdesak-desakan untuk mendekati Yesus. Di situ bukan hanya apa ya? Di sini sudah terlihat iman perempuan ini, ya. Iman perempuan ini sudah terlihat. Dia berusaha untuk mendekati Yesus. Jadi apapun beban kita, apapun sakit kita, apapun masalah kita, dekati Yesus. Rintangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi untuk mencapai Yesus, jangan menabung mundur. Ya. Nah, di sini juga ada apa yang kita dapat di ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi siapapun kita harus jadi saksi Yesus. Amin. Saya nggak tahu di Alkitab tidak dicatat dan saya cari pun tidak ada siapa yang memberitahu ini tentang Yesus. Tetapi dia sudah mendengar. Saya balikan lagi. Pendengaran kita mempengaruhi iman kita. Dia mendengarkan tentang Yesus, bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, Yesus itu bisa mengusir setan, Yesus itu bisa mengadakan mujizat. Jadi kita sebagai orang Kristen pun harus menjadi saksi, mengajarkan banyak orang. Nggak usah harus di pasar, kalau Bapak Ibu ayo bertobatlah. Perilaku kita, perkataan kita, tindakan kita mencerminkan tentang Yesus. Amin. Amin. Jangan saudara naik becak karena beda 2000 saudara tidak mau. Jangan karena bayar parkir, ya. Kalau lagi parkir mobilnya nggak ada tukang parkir. Ini benar, bapak-bapak. Wayangnya pas mundur ada orang yang benar pasti rantau. Terus protes, oh tadi nggak ada, saya susah-susah parkir. Nggak usah. 2.000, 5.000 berapa sih? Saudara bisa beli mobil? Itu berapa? 5.000 mobil. Ya, kijang merah itu 30 juta, gaya banget. Itu yang jelek. Kalau yang kijang merah nggak ada harganya. Sangat tinggi. Karena pemberian dari orang sangat luar biasa. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi belajarlah untuk jadi ya saksi
Yesus. Ya. Ayat 28 berikutnya. Kodoni. Ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terus? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Terus? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjabah jubahku? Amin. Bapak Ibu menyimak sampai poin ini? Amin. Atau ngantuk? Kita bisa belajar di tempat ini. Murid-muridnya pasti bingung. Ditanya, siapa yang megang jubah saya? Siapa yang jabah jubah saya? Nah, Tuhan gak mikir. Lihat dong sekeliling. Emang kita jauh-jauhan. Ada yang mau meluk, ada yang pegang pundak Yesus, ada yang narik jubah Yesus. Kenapa? Karena berbondong-bondong, berdesak-desakan. Tetapi Yesus merasakan ada yang menjamah jubahnya dan berhenti. Siapa yang memegang jubah saya? Bos, keren kan? Diam saja, cuma nanya, diam. Sampai ayat 31. Nah ini, ya, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekatmu, ya, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? 32. Lalu yang memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 30, ayat 33. Ini karena dilihatin, jadi perempuan ini takut. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Apa yang kita bisa dapat ambil dari poin ayat ini? Ya. Kenapa Tuhan Yesus berhenti saat ada istilahnya dijamah, sedangkan yang jamah itu banyak? Kenapa? Ya, supaya murid-murid dan orang-orang di sekitarnya tahu akan kejadian wanita itu. Ya, benar? Benar? Amin. Ya, benar? Mengerti sampai detik ini? Amin. Ya, karena banyak orang yang megang dia, banyak orang yang memeluk dia, banyak orang yang mungkin berjabat tangan, Tuhan Yesus, oh, berkati saya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berhenti dan berkata, siapa yang menjamah jubah saya? Ya. Supaya apa? Supaya hal ini, kejadian ini dicatat di dalam Alkitab dan kita bisa membacanya. Kita jadi mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan. Yesus bisa aja lo jalan, ya, jalan aja terus saya kan maunya ke tempatnya Yairus. Saya mau mengadakan mujizat di tempatnya Yairus. Tetapi Yesus berhenti di tempat itu karena supaya apa? Supaya murid-murid dan orang sekitar itu, bahkan kita yang percaya kepadanya, tahu cerita wanita ini. Ya. Saya kembalikan ke ayat 28. Boleh tampilkan ayat 28? Ya. Sebab katanya, asalkan kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Perkataan ini perkataannya siapa? Sebab katanya. Perkataannya siapa? Asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Perkataannya siapa mungkin? Yesus. Kamu. Perkataannya perempuan itu. Kepada siapa? Hah? Siapa tante?
pada diri sendiri. Asal jamah saja jubahnya. Jadi apa intinya dari ayat ini? Semangatilah dirimu sendiri. Karena tidak semua orang dapat menyemangati dirimu. Tidak semua orang akan menyemprot engkau. Engkau menceritakan hal apapun, ya orang mungkin gak akan mengerti. Engkau menceritakan mimpimu, orang gak akan respon. Pernah? Engkau menceritakan hal-hal sesuatu yang buruk tentangmu, orang malah menjelekkan engkau. Pernah? Ya. Perempuan ini menyemangati dirinya sendiri. Asalkan ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Jadi kalau saat ini lagi sakit, lagi dalam pergumulan, asalkan Tuhan menjamah saya punya pengharapan. Saya punya kesembuhan. Saya punya pertolongan. Semangati diri sendiri. Ya, bayangkan wanita yang lemah. Ya, kalau di sini siapa yang besar ya? Mama Elis walaupun besar nggak kuat. Aidesi itu kalau Aidesi di gerombolan orang banyak bisa pluk. Nah ini orang kecil ya. Kayak Revi mungkin karena udah kurus ya. Berdesak-desakan tapi dia aku bisa, aku mau ketemu Yesus. Geser, aku mau ketemu Yesus. Seperti itu kan kita ketemu dengan Yesus. Amin. Minggu besok pasti ada kok. Gak usah ke gereja. Apalagi jangan tarik simut baik, turun mani. Mau pesta, Mama Elis izinnya. Ya, di pesta juga nanti ada firman Tuhan. Iya, apa-apa. Memang ada. Aduh ngantuk. Berdoa yang esok mani lah. Baca firman Tuhan yang esok mani. Gimana kita mau mendekat kepada Yesus? Wanita ini gak usah tumpang tangan, gak usah maju ke altar. Dia menyamai dirinya sendiri. Ya, misalnya Bapak Ibu punya problem, punya masalah, duduk di bangkumu, arahkan hatimu kepada Tuhanmu, pegang apa masalahmu, lepaskan kepadanya. Tuhan, ini masalahku, aku berserah kepadamu. Engkau penolongku, engkau pengharapanku. Jangan ragu, jangan dengarkan suara si jahat. Kita nggak didukung. Ada kalanya kita memang harus sendiri. Ya, yang penting kita tetap mendengarkan firman Kristus. Ya, Yudas 1 ayat 20. Ya, kita pindah dulu. Yudas 1 ayat 20. Tasya bacakan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Amin. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu, dasar imanmu yang paling suci. Banyak di luar sana orang menunggu disemangati, ya. Kita pun sama. Ayo semangat, ya. Ayo semangat. Tetapi kalau tidak ada yang menyemangati, ya udah, saya kalah lah, nggak menang saya, ya. Saya bakal bangkrut, ya. Saya bakal ditakdirkan sendiri, nggak ada jodoh dari Tuhan. Karena nggak ada yang menyemangati. Tetapi kalau kita menyemangati diri sendiri, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang suci. Iman itu timbul dari pendengaran Kristus. Walaupun banyak orang menyemangati kita, dari Bapak Ibu Gembala kita, dari orang-orang seiman kita, dari saudara-saudara kita, ya, kalau kita yang nggak semangat,
mati. Dan saya banyak melihat orang-orang yang sakit, tapi karena dirinya tidak semangat, dia cepat pulang. Tetapi banyak juga orang-orang yang sakit, ya, tapi dirinya semangat untuk dia hidup, untuk dia bisa melayani, dia akan tetap hidup, dia akan diberi kesempatan. Amin. Dan kembali lagi ke Markus 5. Markus 5 ayat 30 atau 27. Terus lanjut 31. Terus lanjut ayat 34 tadi udah ya. Oh, benar. Ya, mana ya? Di situ ada tentang tenaga yang keluar dari Yesus saat dijamah jubahnya. Ya. Lagi dijamah jubahnya oleh wanita ini, ada mujizat yang terjadi kepada wanita ini. Yang menjadi pertanyaan, ya. Banyak orang Kristen yang mencari Tuhan, ya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Why? Kenapa? Karena dia tidak punya imannya kepada Tuhan. Dia hanya melakukan rutinitas ibadahnya, melakukan kebaikan-kebaikan yang dinilai orang itu baik, belum tentu dinilai Tuhan itu baik. Ya. Segitu banyak orang menjamah Yesus, hanya satu wanita yang terjadi kesembuhan. Jadi segini banyak orang ibadah, jangan-jangan hanya satu yang orang tahu firman Tuhan. Ya. Bisa jadi. Ada orang ditanya, ke gereja ngapain? Tadi apa khotbahnya? Ya biasa, tentang kasih, tentang iman. Ya. Dapat apa? Dapat berkat? Iya dapat berkat, makan gratis. Enggak, dapat berkat, saya mau berkati orang di luar sana, amin. Saya mau berkati gereja di sini, amin. Nah, terus saat kita mendengar kebenaran firman Kristus, saat kita berdoa, saat kita dekat kepada Yesus, ya, orang Kristen itu memiliki keistimewaan, ya, sampai mantan presiden kita almarhum Gus Dur bilang apa? Tuhannya orang Kristen bisa disebut Bapak. Enak toh? Enak zamanku toh? Ya, Tuhannya orang Kristen disebut Bapa. Berarti kita ini apa? Anak-anaknya. Ya. Tetapi saya juga seorang Bapa. Tapi lebih baik dan sungguh baik Bapa di surga. Tetapi waktu Aksa dan Eksan minta sesuatu kepada saya tidak akan mengabulkan langsung. Saya akan menimbang apakah itu baik buat dia atau tidak. Atau itu bisa dipergunakan sekarang atau nanti. Ya. Itu termasuk Bapa di sorga kepada kita. Saat kita meminta apa yang kita minta kepada Bapa, ya, tidak semata-mata Bapa di sorga mengabulkan. Ya. Tetapi sama juga, saya
saya tidak mengubah kasih sayang saya, mengasihi saya kepada anak saya. Benar? Bapak Ibu seperti itu juga? Amin. Atau setiap anak dikabulkan? Arjuna pengen mobil balap, beliin. Ya, tidak akan kita kabulkan, kita akan menimbang. Ya, itu baik buat dia atau tidak. Tetapi kadang Aca itu sama Excel suka suka ngotot, mau lebih, yang ini pi enak, beneran enak. Enggak Sel, ini enggak enak ya Sel. Nanti aja di sana. Ya, turun dari kereta baru kita makan. Ini enak pi, gambarnya enak. Ngotot. Tetapi waktu saya lihat, oh iya nggak apa-apa lah. Ini makanan, maksud saya makan, saya mencontoh ya. Makanan ya udah baik, tidak meracunkan, tidak membahayakan. Saya kasih, ya, saya berikan. Terus waktu Excel makan, gak enak. Itu terjadi 2 minggu lalu waktu dia ke Jogja. Dia melihat di kulkas, aku mau jajan. Ayo, udah maminya nyari-nyari, dianya ribut aja jajan. Kira saya jajan ciki, nggak tahu dia ke kulkas, ngambil yang biasa katanya makan, yogurt diet, gambarnya leci. Memang menarik warnanya itu. Saya juga pengen Bapak Ibu. Emang enak. Yang lainnya aja udah jelas tuh, sosis yang biasa kamu mau enggak. Ini enak Bumi. Iya. Sampai rumah kakaknya nggak saya beliin, karena kakaknya minta yang lain ke maminya. Jadi buat apa beli dua-dua? Dan saya punya pikiran pasti nggak doyan. Benar. Setelah dia buka, dia cicipin. Yang ini kan mukanya. Kenapa sih? Gak enak nih, enak yang lain. Betul kan? Enak yogurt yang di toko. Begitupun kita kalau ngotot sama Tuhan. Tuhan saya minta ini. Belum tentu Tuhan kasih. Ya. Karena itu bisa akan membahayakan. Dia bisa jawab iya, bisa jawab tidak. Bisa juga jawab nanti. Ya. Anak-anak muda yang belum dapat jodoh itu biasanya, Tuhan itu jodoh saya ganteng banget, cantik banget Tuhan. Itu saja Tuhan. Ada Tuhan ya udahlah. Kalau karena itu ngotot saya kasih. Terus setahun 2 tahun menikah, kok Tuhan ada yang lebih baik dari dia enggak? Karena ngotot. Ya, pengen cepat-cepat maksa Tuhan. Nah, begitupun sama kita dengan Tuhan. Tuhan itu nggak akan melupakan kita. Dia akan tetap mengasihi kita. Ya, jadi kalau jawaban doa kita belum dijawab sampai ini, jangan marah sama Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Amin. Kembali ke Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ya, Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah itu, jangan takut, percaya saja. Baik, bayangkan saya dan saudara, Bapak Ibu di posisi Yesus. Ya, saat kita sudah mendengar, ya, mengetahui bahwa kita akan mendapat sesuatu kesembuhan, ya, mendapat sesuatu yang indah di depan. Tiba-tiba dipotong dengan suara yang negatif, ya, dengan suara yang tidak kita inginkan. Tetapi Yesus di sini, ya, dia tidak membiarkan imannya Yesus turun.
seperti saat ini juga. Yesus walaupun tidak kelihatan, Dia tidak ingin iman kita turun. Amin. Ya. Nah, jangan takut kata Yesus. Percaya saja. Tetapi suara dari saudaranya, ngapain? Gak usah nyusahin, udah mati kok. Jangan takut, udah mati kok. Nah, satu sisi negatif, satu sisi positif. Ya, kenyataan anaknya mati. Kalau yang di sisi Yesus, iman. Belum kita tahu, belum kita mengerti, tetapi kita percaya kepada Yesus. Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Amin. Yesus tidak menghiraukan perkataan-perkataan yang di luar, ya, yang negatif. Malah Dia mengecilkan suara itu dengan perkataan jangan takut, percaya saja. Percaya saja itu pakai tanda seru. Ya. Tanda seru berarti kata penting, kata tegas. Ya, tante ya. Ya, tegas, jangan takut, percaya saja. Ya. Nah, Yesus tidak menghiraukan, Dia mengecilkan suara itu, bahkan mematikannya dan memperbesar suara positif. Jangan takut, percaya saja. Ya, apakah saudara takut, kecewa, khawatir? Ya, itu kalau saudara mengecilkan suara Yesus. Ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus. Murid Yesus ada berapa, Bapak Ibu? 12. Yang dibawa cuma berapa? 3. Kecuali Petrus yang menjadi pidana. Kenapa Petrus itu? Ya, karena Petrus itu banyak sensasinya dengan Yesus. Ya, dia yang berjalan di air, dia yang 3 kali tidak mengakui Yesus, tapi dipilih di sini. Ya. Nah, terus lalu Yesus tidak memperbolehkan, ya, lanjut. Berarti semua orang yang berbondong-bondong itu sudah tidak ada. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ya, semua begitu ya. Kalau di rumah kedukaan, kalau ada yang meninggal, benar? Ada yang menyanyi? Oh ada. Ya, orang Batak menyanyi kan? Ya benar nggak ada? Nyanyi. Saya baru pertama kali lagi pulang kampung, saya bingung. Harus saya panggil. Kalau saya panggil bibi, ya bibi sama apa sih? Ngecek. Saya jadi bingung manggilnya apa, soalnya papi nggak pernah ngajarin. Jadi mereka di kuburan tuh nyanyi sambil menangis. Ya, oh begini ya. Oh, jadi saya tahu. Ya. Nah, tapi di sini semua menangis dan meratap dengan suara nyaring. Lanjut 39. Ya. Jawabannya oh ya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Di sini tanda seru lagi, tegas sekali, tidak mati, tetapi tidur. Yesus tetap menjaga imannya Yairus. Saya percaya Yairus di sebelah Yesus, tidak akan jauh dari Yesus. Ya, semalam pemuda remaja diceritakan tentang Yesus Immanuel. Yesus beserta kita. Saat kita susah, saat kita senang, saat bahkan kita berbuat dosa. Ada yang memahami Bapak Ibu waktu berbuat dosa, sebelah kita ada Tuhan Yesus. Ya, pernah berpikir seperti itu? Immanuel, Tuhan Yesus nggak cuma menjaga kita waktu kita perjalanannya, tapi waktu kita berbuat dosa, itu ada di sebelah kita. Kita bisa nggak? Oh ya, ada Yesus. Tuhan nggak jadi.
Ada Yesus, ayo Tuhan, kita pergi aja. Ya. Yesus itu ada di sebelah. Dan dia mendengar suara dari Yesus. Anak ini tidak mati tetapi tidur. Lanjut 40. Tetapi mereka mentertawakan dia. Orang ajar kan? Kalau ada saya pukul. Saya siram pakai air. Orang ajar. Ya. Bahkan diusirnya semua orang itu. Nah, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ya, saya mengambil dari nangis apa tadi? Dengan suara nyaring. Tiba-tiba tertawa. Ada yang pernah lagi nangis tiba-tiba tertawa? Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Berarti orang ini benar atau salah? Nggak benar, salah. Nangisnya pura-pura. Ya, nangisnya pura-pura. Ngeledek sama Tuhan. Ya, ngeledekin. Nggak, berarti dia itu orang yang benar-benar nggak percaya sama Tuhan. Ya, orang yang nggak benar. Lalu maka diusirnya semua orang itu. Ya, yang usir siapa? Yang usir siapa? Yesus. Ya, kita terkenal Yesus mengasihi. Kita terkenal Yesus itu baik. Tapi ada kalanya Yesus itu akan tegas kepada yang tidak baik. Yang nangis ini kalau kematian, siapa yang nangis? Yang nangis siapa? Orang lain? Keluarga. Keluarga besar nangis. Sampai Yesus siapa? Diusir. Pergilah engkau. Ya. Jadi kadang tadi saya sudah bilang, keluarga itu belum tentu mendukung kita. Ya. Belum tentu. Tetapi ada juga keluarga yang mendukung kita. Ya, menyokong kita. Tetapi kejadian di tempat ini keluarganya tidak mendukung sama sekali. Ya. Yang punya rumah bukan Yesus, tapi Yesus yang mau sir. Hebat kan? Hebat nggak? Yesus yang mau sir, bukan Yairus. Yesus yang di sini berperan untuk Yairus. Yesus juga berperan untuk kita mengusir segala bisikan setan di dalam hidup kita. Amin. 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 Markus 40 ayat 41. Ya, terus, nah, lanjut 41. Udah masuk ke kamarnya, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangun. Nah, terjadi mujizat yang kedua. Ya, yang satu datang langsung kepada Yesus, yang satu menunggu Yesus jadi. Dua-duanya sama-sama menerima mujizat. Ya. Yesus berusaha keras untuk Yairus mempercayai imannya. Walaupun di sekitarnya ada saudara yang mentertawakan, ada suara gerombolan-gerombolan yang membuat dia tidak fokus. Ya. Yesus ingin kita tetap memiliki iman. Ibrani 11 ayat 6. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Ayat terakhir masih senang. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu kalau saya ibaratkan itu mata uang. Mata uang surgawi, nilai tukar, ya, nilai tukar kita kepada surgawi, ya. Ini Tuhan iman saya,
Nah, kalau nilai tukar ini jadi, surga itu bereaksi. Nah, kalau surga sudah bereaksi, kita akan melongo, kita akan takjub, ya, kita akan wow, seperti tadi orang-orang banyak yang tadinya ketawa, menertawakan, ya, mereka berubah menjadi wow, ya, yang sudah mati jadi hidup. Pendarahan 12 tahun sembuh total detik itu, ya. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, dan tanpa iman, ya, kasih itu tidak bulat, betul, ya. Jadi inti pada pagi hari ini, mendengar suara siapa Bapak Ibu pada saat-saat ini? Mendengar kebenaran firman Tuhan atau mendengar tentang dunia ini? Ya, Tuhan ingin kita tetap beriman, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Ada yang sudah melihat? Tidak ada. Tetapi Dia mengirim namanya Roh Kudus, yang membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya undang pemain musik. Kita akan masuk dalam pujian kita. Para singer. Kita angkat pujian kita, Tuhan yang besar. Saya undang kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan sungguh hati, bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang tidak pernah menepati janjinya. Amen. Terima kasih untuk iman-Mu Tuhan. Kami ingin memperkuat iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Nyanyikan lagu ini dengan sebuah hati. Ku hidup karena percaya. Amin. Allah berjanji setia, pengalamanku selalu ada di dalam.
Bapak Ibu, saudara-saudara, maukah kita punya sepakat, punya iman dengan Tuhan? Amin. Karena hidup kita percaya kepada Dia. Dia Allah yang besar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun masalah yang kita alami, apapun kesehatan kita, apapun sakit kita, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita duka, dalam kita suka, Dia tetap Allah yang selalu menepati kita. Amin. Percaya, kuatkan terus imanmu. Sama-sama kita membangun iman kita di gereja ini, memuliakan nama Tuhan di gereja ini, pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan. Kita akan pujian ini satu kali lagi. Saya minta kesediaannya untuk jiwa yang akan dipindah berdoa. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kalau kami sudah melupakan Engkau Tuhan, jauh daripada-Mu. Asal percaya saja Tuhan, Engkau akan membereskan semua masalah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa, biarlah hamba-Mu Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya Bapa, di dalam kesehatannya Bapa, di dalam pekerjaannya Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan sebagian daripada firman Bapak Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian daripada persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi Tuhan pemberian kerajaan Bapak. Berkati tangan-tangan yang telah memberi Bapak. Tuhan, sebentar juga kami akan latihan Natal Tuhan. Biar Bapak pimpin Tuhan latihan Natal ini Tuhan. Biar Tuhan berjalan dengan lancar Bapak. Sebentar juga kami Tuhan akan meninggalkan rumah ibadahmu Bapak. Biar Tuhan kami mendapat berkat senantiasa Tuhan. Dan boleh Tuhan kasih memberi kuping kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan persembahan kita yang kedua. Kita naikkan pujian apa yang tak pernah dilihat mata. Jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja. Saya dan saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Tetap Tuhan di dalam Tuhan. Itu yang menjadi nasihat saya kepada saudara-saudaraku jemaat Tuhan. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kita akan dengarkan warta jemaat. Untuk minggu ini tim dekorasi, tim peralatan, kaum pria, kaum muda, laki-laki yang pria-pria bisa bantu untuk kita mau turunkan alat musik dan kita mau tata gereja kita supaya nanti jadi semua di bawah supaya ini lega ya. Jadi itu untuk kaum pria bisa datang ke gereja nanti waktu dan ininya ditentukan di WA group ya. Rabu ditentukan karena saya ada acara di Bekasi, saya ada acara ibadah regional 3 Pelwak Sejabar. Jadi saya jam ditentukan karena saya berangkat sama Pak Pide ini karena Pak Erwin kerja ya. Hari Sabtu tetap ada ibadah youth, dilanjutkan latihan musik. Ibadah umum jam 7 pagi dan ibadah sekolah minggu 7.45 di Gazebo. Yang berlambang hari ini adalah Ibu Sinta Novalia 12 November dan Ibu Santi Noviani. Ini anak kembar. Ya, ini anak kembar tapi satu di Jakarta, satu di
Cirebon ya. Nah, lanjut. Natal kita 9 Desember, kita doakan bangsa Indonesia, kota Indramayu, kota Haugelis, jemaat yang sakit. Kita doakan untuk jemaat yang sakit biar mereka bisa sehat, datang sama-sama beribadah, datang sama-sama merayakan Natal. Terlebih yang sakit hati ya saudara, itu yang paling sulit. Saya ngomong jelas ya, yang sakit hati, yang sakit malas itu paling sulit untuk datang beribadah ya. Jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu Gembala dan keluarga pastori. Laporan keuangan gereja. Sekolah minggu 1.739, pemuda 1.675.000, untuk saldo kas pembangunan 2.576.000, untuk saldo kas diakonia 1.088.000, untuk kas wanita 385, untuk saldo dana Lazarus 88.30.000. Yang membayar janji iman pasti sudah semua ya, janji iman ya. Kalau belum ke Bapak Ibu Sedianto, yang mau menabung pasti sudah diambil semua ya Bu Sutina. Belum, yang masih mau menabung buat dana Lazarus untuk tahun ini bulan Desember terakhir di Ciloni ya. Ada lagi kan? Nggak ada lagi. Ada yang mau usul? Ada yang mau usul? Hari apa Kompria mau beberes gereja? Oh, hari ini turunin musik dulu. Ya, oke. Kita mau latihan ya, latihan Natal pria dulu, wanita sarapan. Habis wanita sarapan, wanita nyanyi, pria makan. Syukur-syukur masih kebagian. Ya, itulah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang belum bergereja, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ayo diajak ke gereja. Kita sama-sama latihan Natal. Nanti ada lagu dari kaum Tapanuli juga ya. Jadi opung Doli di bawah opung, biar kita menortor bersama ya. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Selalu. Kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah rancangan sukacita. Sebab itu kami mau hadir dan masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Untuk kami menikmati berkat-berkat ilahi. Tuhan, kami berdoa untuk Santi dan Sinta yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berikan Tuhan kasih dan sayang-Mu. Berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi mama yang baik untuk anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Semuanya ada dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, untuk Om Bunho Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Lepaskan dia dari stroke-nya supaya dia boleh bangkit dan dia boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mereka yang saat ini dalam keadaan apapun Tuhan, yang tidak beribadah, mungkin sakit, mungkin malas, mungkin ada acara Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga boleh menghargai waktu Tuhan, ibadah yang sejati, yaitu ibadah bersama dengan Tuhan di rumah-Mu. Tuhan juga memberkati Tuhan Natal kami hari Sabtu tanggal 9 Desember
2023 jam 4 sore Tuhan memberkati semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sukacita. Kemuliaan Natal itu hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan usaha pekerjaan kami, dan kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami semua menerima kemuliaan Natal tahun ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan sarapan. Tuhan berkati makanan dan minuman yang akan kami konsumsi menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami untuk melayani Tuhan. Berkati latihan Natal kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap apa yang kami perbuat untuk Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, memberkati orang-orang tua, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan hari ini, di musik, di WL, di singar, berdoa siapa, kolektan, penerima tamu, semuanya yang mempersiapkan ibadah pada saat pagi hari ini diberkati luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi kota kami Haugelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan mencengkeram bangsa kami. Jauhkan dari segala huru-hara, jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Bungkus Tuhan kami dengan kuasa darah-Mu. Gereja-gereja-Mu dijaga, dilindungi. Umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu dijaga, dilindungi. Ada dalam kebaikan Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan setiap manusia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan Tuhan usaha pekerjaan kami. Kami serahkan cita-cita dan masa depan kami, segala harapan kami. Karena kami percaya apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehatkan tubuh jasmani dan tubuh rohani kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Mari kita angkat hati di hadapan Tuhan. Ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, ulama engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Mari kita bersyukur. Ucapan terima kasih. Selamat